Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok 1, kelas 06 Sake 002. Saya, Siva Adrisi Mardiana. Saya Sheni Syahreza. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas mengenai analisis penerapan akuntansi sektor publik pada salah satu organisasi sektor publik dan dampaknya terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Di sini, kami akan membahas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Kuningan tahun 2024. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah akuntansi sektor publik dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Ali Akbar Tanjung, SEMSI, CA, ASEAN CPA, CLA, CPT, CFIP, CNICP, CPMP, CEIP. Langsung saja kita bahas materinya. Latar belakang. Akuntansi sektor publik berkembang untuk memenuhi tuntutan pengelolaan dana masyarakat secara transparan di lembaga negara, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, dan LSM. Nah, perkembangannya di Indonesia mengalami pergeseran dari model Belanda ke model Amerika pada tahun 1960-an. Hingga puncaknya dipicu oleh krisis ekonomi moneter tahun 1997 dan 1998 yang menuntut perbaikan kualitas dan keterbukaan informasi laporan keuangan. Momentum ini mendorong era reformasi dan otonomi daerah melalui penetapan regulasi baru yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan UU Nomor 25 Tahun 1999 yang mewajibkan kepala daerah menyusun laporan pertanggungjawaban secara detail demi mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik atau good governance, serta memenuhi ekspektasi masyarakat agar pemerintah beroperasi secara efektif, efisien, dan ekonomis. Selanjutnya, kami akan membahas peran pemerintah dalam pengelolaan keuangan negara. Pemerintah berperan sebagai pihak yang menetapkan dan menerapkan standar akuntansi pemerintahan atau SAP sebagai dasar dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan agar keuangan negara maupun daerah dapat dikelola secara transparan, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, pemerintah juga berkewajiban menyusun sistem akuntansi yang sesuai dengan SAP berbasis akrual serta memastikan laporan keuangan yang dihasilkan dapat digunakan untuk mendukung akuntabilitas pengambilan keputusan dan evaluasi kerja. Berdasarkan latar belakang tersebut, kami merumuskan 3 rumusan masalah dalam penelitian ini. Yang pertama itu bagaimana struktur anggaran pada pemerintah daerah yang meliputi sumber pendapatan, belanja, serta program dan kegiatan. Lalu yang kedua itu bagaimana penyajian laporan keuangan pemerintah daerah berdasarkan LRA, LO, LPE, LAK, dan CALK. Lalu yang ketiga itu bagaimana penerapan standar akuntansi pemerintahan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Sejalan dengan rumusan masalah tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis struktur anggaran pemerintah daerah, menganalisis penyajian laporan keuangannya, serta mengetahui dampak penerapan SAP terhadap kualitas laporan keuangan dalam mewujudkan transparansi, akuntabilitas, dan pengembalian keputusan yang lebih baik. Memasuki materi pertemuan pertama yaitu wawasan umum mengenai akuntansi sektor publik. Akuntansi sektor publik merupakan proses pencatatan, pengelolaan, dan pelaporan keuangan yang diterapkan oleh organisasi publik seperti pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, serta lembaga sosial. Tujuan utamanya adalah memastikan dana yang berasal dari masyarakat dikelola secara transparan, akuntabel, efektif, dan efisien. Berbeda dengan sektor swasta yang berorientasi pada laba, sektor publik lebih berfokus pada pemberian pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu, akuntansi sektor publik memiliki peran penting dalam menyediakan informasi keuangan yang dapat digunakan untuk evaluasi kinerja, pengambilan keputusan, serta pertanggungjawaban kepada publik,
sehingga tercipta tata kelola pemerintah yang baik atau good governance. Pada pertemuan kedua, kita membahas regulasi dan standar di sektor publik. Regulasi dan standar sektor publik berfungsi sebagai pedoman dalam pengelolaan serta pelaporan keuangan, agar tercipta transparansi dan akuntabilitas. Di Indonesia, pengelolaan keuangan negara diatur melalui berbagai peraturan, sedangkan penyusunan laporan keuangan pemerintah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintah atau SAP. Untuk organisasi nirlaba digunakan ISAK 35, sementara standar internasional mengacu pada IPSAS. Seluruh regulasi dan standar tersebut bertujuan meningkatkan kualitas pengelolaan serta pertanggungjawaban dana publik. Selanjutnya, pertemuan ke-6 membahas teori dan konsep penganggaran sektor publik. Penganggaran sektor publik merupakan proses penyusunan rencana keuangan yang memuat perkiraan pendapat, pengeluaran, dan target kinerja pemerintah dalam periode tertentu. Anggaran berfungsi sebagai instrumen perencanaan, pengendalian, serta evaluasi untuk memastikan penggunaan dana publik berjalan secara efektif dan efisien. Selain itu, anggaran juga menjadi bentuk akuntabilitas pemerintah kepada masyarakat dalam mewujudkan pelayanan publik dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, penyusunan anggaran harus dilakukan secara transparan, tepat, dan berorientasi pada pencapaian kinerja. Selanjutnya, saya akan membahas materi pada pertemuan 8 mengenai sekilas manajemen strategi dan implementasi strategi pemerintah. Manajemen strategi sektor publik merupakan serangkaian keputusan dan tindakan mendasar oleh manajemen puncak untuk mencapai tujuan organisasi yang progresnya meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, penganggaran, dan pengawasan. Penerapannya dipengaruhi oleh 3 faktor lingkungan utama, yaitu pasar pengaruh politik dan kendala otonomi. Melalui komunikasi formal, pengendalian manajemen dijalankan dalam 4 tahapan. Yang pertama, perumusan strategi termasuk analisis SWOT, terus perencanaan strategi, kemudian penganggaran, dan yang terakhir adalah penilaian kinerja berupa pemberian reward atau sanksi. Selanjutnya, materi pertemuan 9 mengenai Pusat Pertanggungjawaban Pemerintah. Pusat Pertanggungjawaban atau Responsibility Center adalah unit organisasi sektor publik yang dipimpin oleh manajer yang bertanggung jawab penuh atas unit yang dikelolanya. Ini berfungsi sebagai alat pengendalian, manajemen, dan bisnis penilaian kinerja melalui prinsip value for money. Pusat pertanggungjawaban ini di struktur pemerintah dibagi menjadi 4 jenis utama. Yang pertama adalah pusat biaya yang kinerjanya diukur dari efisiensi penggunaan biaya standar untuk pelayanan publik seperti Kementerian Kesehatan. Kemudian yang kedua, pusat pendapatan yang bertugas menuntut target pendapatan negara atau daerah seperti Direktorat Jenderal Pajak. Yang ketiga, pusat laba yang berorientasi pada bisnis untuk mendatangkan keuntungan bagi negara seperti BUMN. Serta yang terakhir yang keempat, pusat investasi yang kinerjanya dinilai dari laba atas investasi yang ditanamkan, baik berupa manfaat finansial seperti tempat pariwisata maupun non-finansial seperti pembangunan jembatan. Selain itu, terdapat pusat beban terbatas untuk unit pendukung operasional yang outputnya sulit diukur secara keuangan, seperti bagian tata usaha SKPD. Terakhir, materi pertemuan 10 mengenai pengukuran kinerja di pemerintah. Pengukuran kinerja sektor publik adalah sistem menilai kemajuan organisasi pemerintah berdasarkan visi, misi, dan strategi yang telah ditetapkan sekaligus berfungsi sebagai alat pengendalian serta dasar pemberian penghargaan atau sanksi. Pengukuran keberhasilan program pemerintah menerapkan prinsip value for money
untuk mencakup aspek ekonomi atau meminimalkan biaya input. Kemudian efisiensi untuk memaksimalkan output dari input dan efektivitas untuk mencapai target hasil. Agar penilaian ini berjalan komprehensif, diadopsi metode Balance Scorecard atau BSC yang mengukur kinerja dari 4 perspektif secara seimbang, yaitu yang pertama perspektif keuangan, pelanggan atau masyarakat, proses bisnis internal, dan yang terakhir adalah pembelajaran dan pertumbuhan SDM. Selanjutnya, kami akan membahas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Kuningan tahun anggaran 2024. Selanjutnya ada sumber pendapatan daerah. Penerimaan daerah diperoleh melalui 3 jalur utama. Yang pertama, pendapatan asli daerah atau PAD, yaitu pendapatan yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai undang-undang, yang meliputi pajak daerah, misalnya pajak kendaraan, hotel, restoran, dan hibah. Lalu ada retribusi daerah, misalnya parkir dan pelayanan kesehatan. Lalu ada hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, lain daripada PAD yang sah. Lalu ada pendapatan transfer, yaitu dana yang berasal dari tingkat pemerintah yang lebih tinggi, terdiri dari dana transfer umum, yang di dalamnya ada dana alokasi umum atau DAU dan dana bagi hasil atau DBH. Dan ada dana transfer khusus, yaitu dana alokasi khusus atau DAK. Lalu yang ketiga itu ada lain-lain pendapatan daerah yang sah atau pendapatan hibah atau dana darurat. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan struktur anggaran daerah. Dari sisi pendapatan berdasarkan laporan realisasi anggaran atau LRA, struktur pendapatan daerah ini terdiri dari 3 komponen utama, yaitu pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan pendapatan lain-lain. Pendapatan asli daerah mengalami realisasi yang belum optimal dan justru menurun dibandingkan tahun sebelumnya. Ini menunjukkan bahwa daerah masih perlu meningkatkan kemandirian fiskalnya karena ketergantungan terhadap sumber pendapatan dari luar daerah masih cukup besar. Pendapatan transfer justru menjadi kontributor terbesar dalam struktur anggaran daerah dengan tingkat realisasi yang cukup tinggi. Hal ini memperlihatkan bahwa pemerintah daerah masih sangat bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahannya. Sementara itu, pendapatan lain-lain mengalami kenaikan yang sangat tajam dibandingkan tahun sebelumnya, yang menunjukkan adanya sumber pendapatan tambahan yang sifatnya tidak rutin, namun cukup berpengaruh terhadap total pendapatan daerah. Lalu secara umum realisasi total pendapatan daerah berada pada angka yang cukup tinggi, mengindikasikan bahwa perencanaan anggaran pendapatan daerah sudah cukup mendekati target. Meski masih terdapat komponen yang perlu dioptimalkan khususnya pada pendapatan asli daerah. Selanjutnya kita lihat struktur pendapatan daerah dari sudut pandang akuntansi berbasis akrual, yaitu melalui laporan operasional atau LO. Berbeda dengan LRA yang berbasis kas, LO mencatat pendapatan berdasarkan hak yang timbul pada periode tersebut, sehingga memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai kondisi keuangan daerah. Pendapatan asli daerah, LO mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya, sejalan dengan tren yang juga terjadi pada sisi LRA, yang menunjukkan konsistensi permasalahan dalam optimalisasi sumber pendapatan asli daerah. Pendapatan transfer LO juga mengalami sedikit penurunan, namun tetap menjadi komponen pendapatan yang paling dominan, sehingga ketergantungan daerah terhadap dana transfer pusat masih terlihat jelas dalam struktur pendapatan berbasis akrual ini. Sementara itu, lain-lain pendapatan daerah yang sah, LO mengalami kenaikan yang sangat signifikan, yang turut mendorong peningkatan total pendapatan pada LO secara keseluruhan. Secara umum, struktur pendapatan pada LO ini memperkuat gambaran bahwa pendapatan daerah masih sangat bertumbuh pada dana transfer dan diperlukan upaya lebih lanjut untuk meningkatkan kontribusi pendapatan asli daerah agar struktur anggaran daerah menjadi lebih mandiri dan berkelanjutan. Selanjutnya, struktur anggaran daerah yang kedua yaitu alokasi belanja daerah. Pengeluaran pemerintah daerah digunakan untuk mendanai kewajiban penyelenggaraan urusan wajib dan pilihan pemerintah yang dikelompokkan menjadi 1. Belanja operasi.
Pengeluaran ini berisi pengeluaran sehari-hari seperti belanja pegawai atau gaji, belanja barang atau jasa, pemeliharaan, dan subsidi. Kemudian yang kedua, belanja modal. Nah, pengeluaran ini itu untuk memperoleh aset tetap atau infrastruktur seperti pengadaan tanah, pembangunan gedung, jalan, dan irigasi. Yang ketiga, belanja tidak terduga. Pengeluaran ini untuk keperluan tanggap darurat seperti bencana atau kejadian luar biasa. Selanjutnya, belanja transfer, pengeluaran berupa dana bagi hasil kepada pemerintah, desa, atau daerah lainnya. Nah, bisa dilihat dari tabel struktur belanja pemerintah Kabupaten Kuningan tahun 2024 didominasi oleh belanja operasi dengan anggaran sebesar 2,31 triliun dan realisasinya sebesar 2,03 triliun atau sekitar 87,86%. Selain itu, pemerintah daerah mengalokasikan belanja modal sebesar 376,37 miliar dengan realisasi sebesar 335,11 miliar atau sekitar 89,04% untuk mendukung pembangunan dan pengadaan aset daerah. Belanja tidak terduga terrealisasi sebesar 9,23 miliar atau sekitar 76,89% dari anggaran, sedangkan belanja transfer mencapai 504,13 miliar atau 101,43% dari anggaran yang ditetapkan. Secara keseluruhan, realisasi belanja tahunan tahun 2024 mencapai 2,87 triliun atau 90,07% dari total anggaran, yang menunjukkan sebagian besar program dan kegiatan pemerintah daerah telah terlaksanakan sesuai dengan rencana yang ditetapkan. Kemudian struktur anggaran daerah yang terakhir yaitu program dan kegiatan pemerintah daerah. Rencana program disusun melalui mekanisme perencanaan pembangunan daerah seperti Musrenbang atau Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang merujuk pada Rencana Kerja Pemerintah atau RKPD. Program diklasifikasikan ke dalam urusan wajib pelayanan dasar, urusan wajib non-pelayanan dasar, dan urusan pilihan. Yang pertama, urusan wajib pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat, dan kawasan permukiman, ketentraman dan ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat. Yang kedua, urusan wajib non-pelayanan dasar ini mencakup ketenaga kerjaan, pangan, lingkungan hidup, komunikasi dan informatika, koperasi dan usaha kecil menengah, kepemudaan dan olahraga, pariwisata, perpustakaan, dan lain-lain. Yang ketiga, urusan pilihan, meliputi urusan yang sangat potensial dan menjadi ciri khas daerah, biasanya seperti pertanian, kelautan, dan periklanan atau perdagangan. Di tabel ini terdapat sampel data dari sektor pendidikan dan kesehatan sebagai bagian dari upaya pemerintah Kabupaten Kuningan dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia. Pada sektor pendidikan, total anggaran yang dialokasikan mencapai 1,20 triliun atau sekitar 37,62% dari total belanja daerah, dengan realisasi sebesar 1,12 triliun atau 39,03% dari total realisasi belanja daerah. Anggaran tersebut digunakan untuk mendukung penyelenggaraan urusan pendidikan, kebudayaan, perpustakaan, serta kepemudaan dan olahraga yang sebagian besar dialokasikan dalam bentuk belanja operasi dan belanja modal. Selanjutnya, pada sektor kesehatan pemerintah daerah mengalokasikan anggaran sebesar 646,95 miliar dengan realisasi sebesar 519,18 miliar. Anggaran tersebut digunakan untuk mendukung penyelenggaraan urusan kesehatan, termasuk pelayanan dan penunjang pelayanan pada RSUD 45 Kuningan dan RSUD Linggajati. Rasio anggaran kesehatan terhadap total belanja daerah di luar
gaji ASN mencapai 21,36%, sedangkan realisasinya sebesar 19,01% yang menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan layanan kesehatan masyarakatnya. Selain itu, di sini pemerintah daerah juga memiliki investasi jangka panjang non-permanen yang ditempatkan pada sektor pertanian, perdagangan, dan industri, serta kehutanan dan perkebunan. Nilai investasi tersebut tercatat sebesar 202,04 juta dan tidak mengalami perubahan dibandingkan tahun sebelumnya. Investasi ini merupakan salah satu bentuk dukungan pemerintah daerah terhadap pembangunan sektor ekonomi yang berpotensi meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Setelah memahami gambaran umum mengenai program dan kegiatan pemerintah daerah, selanjutnya kita akan melihat bagaimana realisasi pendapatan dan belanja pemerintah Kabupaten Kuningan pada tahun 2024 secara lebih rinci. Dari sisi pendapatan, pemerintah Kabupaten Kuningan menargetkan total pendapatan pada tahun 2024 sebesar 3,15 triliun dan berhasil merealisasikannya sebesar 2,85 triliun atau mencapai 90,60% dari target yang ditetapkan. Pendapatan asli daerah atau PAD terrealisasi sebesar 313,33 miliar, setara 81,10% dari target yang dianggarkan. Pos terbesar dalam PAD ini disumbang oleh pajak daerah yang mencapai 135,98 miliar. Sementara itu, pendapatan transfer menjadi penopang utama keuangan daerah, dengan realisasi sebesar 2,49 triliun atau 91,82% dari target. Porsi terbesarnya berasal dari transfer pemerintah pusat, yaitu sebesar 2,23 triliun. Hal ini menunjukkan bahwa struktur pendapatan daerah masih sangat bergantung pada dana transfer dibandingkan kemandirian dari pendapatan asli daerah sendiri. Selanjutnya, pada sisi belanja dari total anggaran sebesar 3,19 triliun, pemerintah daerah berhasil menyerap anggaran sebesar 2,87 triliun atau 90,07%. Alokasi penyerapan terbesar digunakan untuk belanja operasi, khususnya belanja pegawai yang mencapai 1,25 triliun, serta belanja transfer dalam bentuk bantuan keuangan sebesar 504,08 miliar. Berdasarkan perbandingan antara total pendapatan dan total belanja tersebut, laporan realisasi anggaran mencatatkan surplus sebesar 16,16 miliar dan setelah memperhitungkan pos pembiayaan daerah, diperoleh sisa lebih perhitungan anggaran atau SILPA tahun berkenaan sebesar 20,26 miliar. Setelah membahas laporan realisasi anggaran yang berbasis kas, selanjutnya kita akan melihat laporan operasional yang disusun berbasis akrual, sehingga memberikan gambaran kinerja keuangan yang lebih komprehensif. Laporan operasional ini mencatatkan total pendapatan pada LO sebesar 2,58 triliun, mengalami kenaikan sekitar 1,96% dibandingkan pendapatan pada LO tahun 2023. Di sisi lain, total beban pada LO yang diakui adalah sebesar 2,47 triliun dengan beban pegawai sebagai pos terbesar, yaitu mencapai 1,38 triliun. Setelah dikurangi dengan pos defisit non-operasional dan beban luar biasa, pemerintah Kabupaten Kuningan menghasilkan surplus pada LO sebesar 111,23 miliar. Meskipun nilai ini turun dibandingkan surplus LO tahun 2023 yang mencapai 140,78 miliar, angka ini tetap mencerminkan bahwa kinerja operasional pemerintah daerah masih berada pada kondisi yang positif. Selanjutnya di sini ada neraca atau laporan posisi keuangan per 31 Desember 2024. Neraca Pemkab Kuningan menunjukkan posisi keuangan yang seimbang antara aset dengan kewajiban dan ekuitas. Jumlah aset total kekayaan daerah meningkat menjadi 3,17 triliun, naik dari tahun sebelumnya yang sebesar 3,06 triliun. Komponen aset ini didominasi oleh aset tetap bersih senilai 2,90 triliun termasuk jalan, irigasi, jaringan, gedung, dan peralatan mesin, serta aset lancar sebesar 110,65 miliar. Kemudian, untuk kewajiban,
pemerintah daerah berhasil menurunkan total utang atau kewajiban jangka pendeknya menjadi 273,84 miliar, turun dari 283,25 miliar pada tahun 2023. Komponen utang terbesar adalah utang belanja sebesar 268,36 miliar. Untuk ekuitas, selaras dengan peningkatan aset dan penurunan utang, jumlah ekuitas dana daerah mengalami kenaikan yang sehat menjadi 2,89 triliun di akhir tahun 2024. Selanjutnya, laporan arus kas. Laporan arus kas menunjukkan pergerakan likuiditas yang real di kas daerah. Aktivitas operasi mencatatkan arus kas masuk bersih atau surplus yang sangat positif sebesar 318,94 miliar. Uang kas ini kemudian sebagian besar terserap pada aktivitas investasi sebesar 314 miliar untuk perolehan aset tetap atau pembangunan infrastruktur daerah. Setelah memperhitungkan aktivitas pendanaan dan transitoris, kas daerah mengalami kenaikan bersih kas sebesar 4,67 miliar sepanjang tahun 2024. Hal ini membuat saldo akhir kas Pemkab Kuningan bertumbuh menjadi 20,67 miliar per 31 Desember 2024, di mana likuiditas terbesar berada pada kas Badan Layanan Umum Daerah atau BLUD, Puskesmas atau RSUD sebesar 14,54 miliar. Lalu selanjutnya ada catatan atas laporan keuangan atau CALK. Bab 1 berisi pendahuluan, yaitu menjelaskan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD pada tahun 2024. Laporan yang disajikan meliputi LRA, LPSAL, neraca, LO, LAK, LPE, dan CALK. Dasar penyusunan mengacu pada regulasi keuangan negara atau daerah, standar akuntansi pemerintah, Permendagri tentang pengelolaan keuangan daerah, serta peraturan daerah dan peraturan bupati terkait APBD 2024. Lalu ada bab 2 itu ekonomi makro dan kebijakan keuangan. Kondisi makro daerah menunjukkan perekonomian relatif terjaga. LPE 2024 sebesar 5,61%, naik dari 5,25% pada 2023. Pendapatan per kapita meningkat menjadi 29,273 dan TPAK naik menjadi 65,84%. TPT turun menjadi 7,78%, sedangkan TKK naik menjadi 92,22%. Inflasi 2024 tercatat 0,90%, lebih rendah dari Jawa Barat 1,64% dan nasional 1,57%. Namun rasio kemandirian daerah masih rendah, yaitu 10,95%, dan ketergantungan terhadap pendaftaran transfer masih tinggi sebesar 87,44%. Kebijakan pendapatan diarahkan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi PAD, sedangkan belanja diarahkan untuk pelayanan dasar, mandatory spending, efisiensi, dan pemerataan pembangunan. Bab 3 itu ada ikhtisar pencapaian kinerja fiskal, yang dimana pendapatan daerah belum mencapai target, terutama karena PAD hanya terrealisasi 81,10% dan pendapatan transfer sebesar 91,82%. Belanja daerah terrealisasi 90,07% dari anggaran. Belanja operasi menjadi komponen terbesar dan belanja transfer melebihi anggaran. Hambatan utama yang dicatat meliputi belum optimalnya pengendalian internal, kualitas SDM aparatur yang belum memadai, kapasitas keuangan daerah yang belum optimal, serta belum optimalnya pengelolaan aset. Lalu bab 4 itu ada kebijakan akuntansi, yang dimana entitas pelaporan LKPD adalah pemerintah Kabupaten Kuningan melalui BPKAD atau SKPKD. Basis akuntansi yang digunakan adalah basis akrual untuk LO, neraca, dan LPE, sedangkan LRA dan LPSAL menggunakan basis kas. Pendapatan pada LO diakui saat hak timbul,
beban diakui saat kewajiban atau konsumsi aset terjadi, sedangkan pendapatan pada LRA dan belanja pada LRA diakui saat kas diterima atau dikeluarkan. Selanjutnya bab 5 itu penjelasan pos-pos laporan keuangan sebagai berikut yang telah saya jelaskan tadi. Lalu ada bab 6 itu informasi non-keuangan yang terdapat beberapa dana yang pengelolaannya diatur khusus dan tidak seluruhnya melalui RKUD. Dana tersebut meliputi dana kapitasi JKN pada 37, FKTP atau BLUD Puskesmas Keuangan BLUD RSUD 45, BLUD RSUD Lenggarjati, 37 BLUD Puskesmas, dana BOK Puskesmas, dan dana desa yang ditransfer langsung ke rekening desa. Lalu bab 7 yaitu penutup, yang dimana CLAK menegaskan bahwa LKPD tahun 2024 merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Pemerintah daerah menyatakan laporan disusun berdasarkan SAP berbasis akrual dan pedoman pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan 2024 masih menghadapi tantangan, terutama kondisi perekonomian dan perlunya peningkatan kualitas sistem keuangan serta kapasitas aparatur. Selanjutnya, dampak SAP terhadap laporan keuangan. Sebagai basis penyusunan, SAP dalam PP nomor 71 tahun 2010 mewajibkan basis akrual, di mana pendapatan dan belanja diakui saat timbulnya hak atau kewajiban, bukan saat kas berpindah, sehingga laporan menghasilkan LO dan neraca yang mencerminkan posisi ekonomi real. Dampak ini terukur secara kuantitatif pada catatan 5.6.3 mengenai koreksi kebijakan atau kesalahan mendasar. Pada tahun 2024, dampak kumulatif koreksi mencapai 2,1 miliar, naik sebesar 14,25 miliar dari tahun sebelumnya. Koreksi terbesar berasal dari bagian laba ke Kasda, sekitar 3,73 miliar, dan aset lain-lain sekitar 1,75 miliar yang sebagian diimbangi koreksi negatif pada akumulasi penyusutan senilai 3,63 miliar, aset tanah, peralatan dan mesin. Penyebabnya adalah kesalahan saldo awal atau double entry asset dan aset tersebut rusak berat yang belum tercatat. Akibatnya, ekuitas akhir naik menjadi 2,89 triliun, bertambah 113,36 miliar dari tahun 2023. Kesimpulannya, berdasarkan hasil analisis terhadap laporan keuangan pemerintah Kabupaten Kuningan tahun 2024, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan keuangan daerah telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan didukung oleh sistem pelaporan yang memadai. Dari sisi laporan, realisasi anggaran atau LRA, sebagian besar target pendapatan dan belanja daerah telah terrealisasi dengan baik, meskipun masih terdapat beberapa pos yang belum mencapai target. Pada laporan operasional atau LO, pemerintah daerah mampu menjalankan kegiatan operasional untuk mendukung pelayanan publik dan pembangunan daerah. Sementara itu, di neraca atau laporan posisi keuangan menunjukkan bahwa pemerintah daerah memiliki aset yang cukup besar untuk menunjang penyelenggaraan pemerintah, meskipun pengelolaan aset dan kewajiban tetap perlu ditingkatkan. Secara keseluruhan, kondisi keuangan pemerintah daerah pada Kabupaten Kuningan ini menunjukkan kinerja yang cukup baik serta mencerminkan upaya mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang transparan dan akuntabel. Untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah pada masa mendatang, pemerintah Kabupaten Kuningan perlu mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan asli daerah atau PAD untuk mengurangi ketergantungan pada pendapatan transfer dari pemerintah pusat.
Kemudian meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran agar realisasi anggaran lebih efektif dan sesuai target. Yang ketiga, memperbaiki pengelolaan aset daerah melalui inventarisasi dan pemanfaatan aset yang lebih optimal. Selanjutnya, meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan dalam pencatatan keuangan daerah. Yang kelima, mendukung terwujudnya good governance serta peningkatan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan.